lagi-lagi monyet yang gua temuin di perjalanan sebelum gua jalan itu masih di tempat itu aja. Ada yang aneh dengan perjalanan itu. Kayaknya ya gua merinding lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irfan_KLP. Di video gue kali ini gue akan berbagi seputar pengalaman pendakian gue di Gunung Sagara. Nah, tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel gue agar terus berkembang. Jadi ceritanya seperti ini. Gua sebelumnya pernah melakukan pendakian di Gunung Sagara. Sementara Ganjar adalah teman gua yang baru pertama kali melakukan pendakian. Akhirnya gua memutuskan untuk melakukan pendakian di Gunung Sagara karena memang menurut gua Gunung Sagara itu adalah gunung yang gak terlalu tinggi dan trek yang dilalui juga gak terlalu curam seperti halnya gunung-gunung lain yang ada di Kota Garut. Nah, akhirnya tibalah pukul 1. Ganjar datang ke rumah gua. Kemudian gua dan Ganjar memutuskan untuk langsung melakukan perjalanan ke base camp Sagara yang lokasinya terletak di Kampung Sagara, Desa Sucinaraja, Kabupaten Garut. Ketika tiba di base camp, seperti biasa gua melakukan pendaftaran. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, gua melanjuti perjalanan dengan menggunakan sepeda motor sampai ke pos 1. Nah, tibalah di pos 1 itu pada pukul 3 sore. Ketika tiba di pos 1, gua dan Ganjar memutuskan untuk mengambil air. Karena perlu teman-teman ketahui, di puncak Sagara itu agak susah untuk sumber air ya. Jadi sumber air di Gunung Sagara itu hanya ada di pos 1. Di situ gua ngambil air, kemudian gua ngerokok sebentar, gua ngopi-ngopi sebentar sama Ganjar hingga setelah gue melakukan packing, gue mengecek kembali tas, gue melakukan packing, dan akhirnya gue melanjutkan kembali perjalanan ke pos 2. Nah, di tengah-tengah perjalanan gue itu melihat ada monyet ya. Gue melihat ada monyet dan gue sebetulnya nggak ngeh ketika gue melihat monyet ya mungkin teman-teman juga sama lah, ketika kita melihat monyet di gunung ya itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu kan. Karena memang pada umumnya kan monyet, hewan-hewan liar juga pasti ada di gunung. Kemudian gue jalan dari pos 1 ke pos 2. Kemudian gue tiba di pos 2 itu sekitar pukul 5. Nah, di tengah-tengah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, si Ganjar itu udah mulai agak sompral nih teman-teman. Jadi dia bilang itu seperti ini, waduh, di gunung jalanan sepi, gak ada orang, kemudian ada apa kayak yang putih atau apa lewat gitu. Akhirnya ya gue bilang ke si Ganjar bahwa aduh Jar, lu jangan sampai ngomong yang macam-macam lah. Ingat, kita itu sedang ada di jalur pendakian, kita sedang ada di rumah orang, kita sedang ada di alam liar yang gue nggak tahu penunggu di sini itu siapa aja kan. Akhirnya udah gue melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 itu azan maghrib, dan akhirnya gue memutuskan untuk berhenti atau gue memutuskan untuk istirahat sebentar. Nah, gue dan Ganjar seperti biasalah di tengah-tengah istirahat gue ngopi, kemudian gue ngerokok, gue ngobrol-ngobrol sebentar. Dan anehnya nih teman-teman, monyet yang tadinya kita temui di perjalanan sebelumnya itu kembali ada dengan monyet yang hampir mirip seperti yang gue temuin dan Ganjar temuin sebelumnya. Itulah gue hiraukan aja itu kan. Gue gak terlalu mikirin hal-hal apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan. Setelah istirahat ini, setelah selesai azan maghrib, akhirnya gue dan Ganjar memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena gue gak mau kan di tengah-tengah perjalanan kita sampai kemalaman gitu. Nah, sebelum pos 3, ketika gue berjalan itu tepat di bawah pohon besar di samping gue itu ngelihat kayak sekelebat warna putih ngelihat di atas pohon ya.
Kemudian setelah gue ngeliat itu, gue agak merinding juga. Setelah gue ngeliat itu, kemudian gue nengok ke Ganjar, dan Ganjar kayaknya sih nggak ngeliat apa-apa, karena memang yang gue lihat ya si Ganjar masih ngajak ngobrol gue seperti biasa. Dan ya udahlah, gue juga nggak ingin menceritakan hal itu ke si Ganjar, karena memang kondisi pada saat itu gue lagi melakukan pendakian kan sama dia. Nah, setibanya di pos 3, gue kembali beristirahat itu sekitar pukul 7, karena waktu itu belum terdengar adzan Isya, ya sekitar kurang lebih pukul 7 lah kita sampai di pos 3. Nah dari situ ya gue memutuskan untuk istirahat kembali. Seperti biasalah gue ngobrol-ngobrol, ngopi, ya seperti pendaki pada umumnya sedang melakukan istirahat. Nah dari situ lagi-lagi monyet yang gue temuin di perjalanan sebelumnya kembali ada nih teman-teman. Dan gue juga nggak tahu apakah monyet itu ngikutin kita karena memang kita bawa makanan atau apa, gue juga nggak tahu kan. Nah dari situ kemudian gak lama kemudian ada Nisha, dan akhirnya ya udahlah kita masih istirahat di situ kan. Dan gue sama Ganjar juga ngobrol-ngobrol seperti biasa, dan gue juga ingetin ke si Ganjar agar dia nggak terlalu ngomong hal-hal yang aneh kan, karena ya gue nggak mau hal-hal yang gak gue inginkan itu terjadi pada saat perjalanan. Nah ketika kita melakukan perjalanan kembali dari pos 3 menuju ke puncak, itu pada saat gue berjalan, jadi di perjalanan gue sebelumnya atau di pendakian gue sebelumnya ke Gunung Sagara itu, gue nggak pernah mengalami hal yang seperti ini. Bahkan di pendakian di gunung manapun yang pernah gue alami, gue juga nggak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ketika gue berjalan dengan si Ganjar, ya gue baru berjalan beberapa langkah lah dengan si Ganjar, itu gue itu kayak ngerasa gue jalan itu masih di tempat itu aja. Sementara setahu gue ya di perjalanan sebelumnya dari puncak 3 atau dari pos 3 ke puncak itu nggak terlalu jauh. Gue jalan dan ya udahlah, gue coba jalan aja, ngikutin jalan yang ada gitu kan, ngikutin trek yang sudah ada. Gue jalan hingga sampai akhirnya sekitar sejam atau setengah jam pada saat itu gue melakukan perjalanan kembali. Gue memutuskan untuk istirahat ya, karena gue ngerasa udah ada yang aneh dengan perjalanan kita. Akhirnya ya gue merinding lagi. Akhirnya gue melakukan perjalanan kembali. Gue istirahat dengan si Ganjar, gue ngobrol dengan si Ganjar juga, dan di situ akhirnya untuk memastikan bahwa gue nggak tersesat di gunung, setelah gue merokok, puntung rokok gue itu gue simpan di bawah akar pohon besar yang persis ada di tempat istirahat kita kan. Di tengah-tengah jalur pendakian gitu ada akar kan, gue simpan di bawah situ. Kemudian setelah gue istirahat ya gue melanjutkan perjalanan kembali. Nah lagi-lagi di tengah perjalanan yang gue lalui itu, ya apakah gue pribadi atau sama si Ganjar gue juga nggak tahu. Cuma yang gue rasain adalah gue berjalan di tempat itu aja kan. Bahkan anehnya lagi nih teman-teman, pada saat gue melakukan perjalanan itu, ya udahlah gue memutusin untuk berhenti lagi karena menurut gue ini udah nggak kondusif kan. Ini ya gue ngerinya ada hal-hal aneh yang mungkin terjadi, gue nggak mau kan. Nah ketika gue istirahat kembali, dan di tempat istirahat itu ya mungkin nggak tahu ya apakah gue linglung, apa tersesat, apa gimana, gue nggak tahu. Tapi yang anehnya ketika gue istirahat di situ, puntung rokok yang sebelumnya gue simpan di akar itu masih ada di situ. Ya sementara gue itu udah melakukan perjalanan hampir setengah jam dari tempat yang sebelumnya gue simpan puntung rokok. Nah dari situlah ya udahlah, akhirnya gue ngobrol ke Ganjar, kita sharing apakah kita yang ingin gue mau sih, gue itu pengennya ya udahlah kita buka camp aja di sini, karena memang ya gue ngerasa udah ada yang aneh gitu kan, gue nggak mau hal terjadi apa. Cuma si Ganjar juga nggak mau kan. Ya akhirnya ya udahlah, memutusin untuk ya udah istirahat. Gue bilang juga ke si Ganjar, lu berdoa, lu nggak usah ngobrol macam-macam,
sambil kita nungguin rombongan yang sebelumnya atau rombongan yang ada di belakang kita, ya rombongan yang tadi gue bilang di awal yang 6 orang itu yang dari Bandung. Gue tungguin kurang lebih 15 menit, rombongan itu nggak ada juga. Akhirnya udah aja, kalau memang kita mau ke puncak kita lanjutin lagi perjalanan. Gue baca doa, gue tenangin si Ganjar, gue tenangin diri gue dulu, kemudian gue lanjutin perjalanan. Dan anehnya dari tempat gue istirahat itu ke puncak nggak lebih dari 5 menit gue sudah sampai di puncak nih teman-teman. Dan itu adalah hal yang menurut gue aneh banget, karena perlu kalian tahu ya, di pos 3 menuju puncak itu sekali lagi gue bilang itu nggak terlalu jauh ya. Setelah 5 menit gue ngeliat puncak, dan di atas puncak itu banyak camp-camp, kemudian banyak suara orang, dan gue sangat happy gitu kan. Gue sangat senang karena gue bisa ngelihat banyak orang, gue bisa ngelihat orang-orang puncak, orang-orang camp. Ya udah, gue datang ke situ. Ini adalah hal yang paling aneh menurut gue nih. Ketika sampai di puncak, rombongan yang ada di belakang gue itu ternyata dia sudah ada di atas, bahkan dia sudah bikin camp, dia sudah buka tenda, dia sudah lagi ya dia sedang masak-masak lah pada saat itu. Dan Ganjar juga aneh kan ngelihat itu. Anehnya karena pada saat perjalanan dari pos 1 menuju ke puncak itu gue sama sekali nggak ngelihat rombongan itu lewat ya. Nah akhirnya udahlah, gue samperin mereka, gue ajak ngobrol, dan sama mereka juga ngelihat kita. Ya udah, daripada kita mikir macam-macam, ya udahlah gue sama Ganjar buka tenda. Dan akhirnya alhamdulillah sampai ke pulangnya sih nggak ada kejadian-kejadian aneh. Nah mungkin pesan yang bisa gue ambil dari kejadian ini bagi teman-teman yang ingin melakukan pendakian, yang pertama pastikan sebelum melakukan pendakian itu dalam kondisi fit. Kemudian teman-teman juga baca doa terlebih dahulu. Kemudian yang terpenting adalah teman-teman jangan ngomong yang aneh-aneh pada saat melakukan perjalanan. Ya cukup sekian video dari gua. Belum ending bro, belum ending bro. Pegang dulu bro, belum ending. Ya cukup sekian video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.